Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafna Isabel Nov dari mahasiswi Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada wanita usia lanjut. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas usia lanjut terlebih dahulu. Usia lanjut itu apa sih? Usia lanjut merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Dalam mendefinisikan batasan penduduk usia lanjut, BKKBN mempunyai 3 aspek pertimbangan, yaitu yang pertama aspek biologis, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Menurut WHO, pengertian lansia digolongkan menjadi 4, yaitu usia pertengahan atau middle age, pada usia 54 tahun sampai 59 tahun, lalu lanjut usia elderly, yaitu pada usia 60 tahun sampai 74 tahun. Lalu ada lanjut usia tua, yaitu pada usia 75 tahun sampai 90 tahun, dan yang terakhir ada lansia sangat tua atau very old di atas 90 tahun. Lalu di sini kita akan membicarakan ciri-ciri lansia. Yang pertama yaitu usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagai datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Lalu, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Hal ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia. Lalu, menua membutuhkan perubahan peran. Hal ini dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran ini sebaiknya dilakukan atas keinginan sendiri, bukan paksaan lingkungan. Nah, di sini ada pengertian proses menua, yaitu suatu proses biologis yang tidak dapat dihindarkan yang akan dialami oleh setiap orang. Nah, fisiologis tubuh mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun, kemudian menetap utuh untuk beberapa saat, kemudian menurun. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi proses penuaan. Yang pertama ini adalah hereditas atau keturunan genetik, lalu yang kedua nutrisi, yang ketiga status kesehatan atau penyakit, yang keempat lingkungan, yang kelima pengalaman hidup atau gaya hidup, yang keenam stres. Lalu apa sih kesehatan reproduksi itu? Kata reproduksi terdiri atas re yang berarti kembali dan kata reproduksi berarti menghasilkan. Jika digabungkan, kata reproduksi merupakan proses dalam kehidupan individu untuk menghasilkan keturunan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan seseorang yang sehat secara utuh, baik fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Nah, apa sih tujuan kesehatan reproduksi itu? Tujuan kesehatan reproduksi adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada setiap perempuan termasuk kehidupan seksual, hak-hak reproduksinya sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan untuk mengatur fungsi dan proses reproduksinya. Selain itu, kesehatan reproduksi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial perempuan dalam menentukan waktu, jarak, dan jumlah anak yang diinginkan, meningkatkan peran serta tanggung jawab pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Nah, lanjut kita akan masuk ke kesehatan reproduksi wanita saat lansia.
Nah, pada masa usia lanjut, hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga mulai menurun atau habis. Nah, dengan menurunnya hormon ini atau hormon estrogen tadi akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan. Di antaranya perubahan pada organ reproduksi, lalu perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang atau yang biasa disebut osteoporosis. Nah, selanjutnya di sini ada masa reproduksi lansia. Yang pertama di sini ada yang disebut dengan klimakterium. Nah, pada masa ini wanita mengalami perubahan-perubahan tertentu yang dapat menyebabkan gangguan berat. Klimakterium ini merupakan masa perubahan. Umumnya masa itu dilalui oleh wanita tanpa banyak keluhan. Nah, hanya pada sebagian kecil yang ditemukan keluhan yang cukup berat yang menyebabkan wanita bersangkutan meminta pertolongan dokter. Lalu selanjutnya ada menopause. Menopause adalah haid terakhir atau saat terjadinya haid terakhir. Nah, diagnosis ini dibuat setelah terdapat amenorrhea sekurang-kurangnya 1 tahun. Amenorrhea adalah wanita yang sudah tidak haid lagi. Jadi bisa disebut menopause setelah tidak haid 1 tahun. Nah, berhentinya haid didahului oleh siklus haid lebih panjang dengan perdarahan yang berkurang. Nah, umur waktu terjadinya menopause ini dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan umum, dan pola kehidupan. Lalu yang ketiga di sini ada senium. Pada masa senium ini telah tercapai keadaan keseimbangan hormonal yang baru, sehingga tidak ada lagi gangguan vegetatif maupun psikis. Nah, yang mencolok pada masa ini adalah kemunduran alat-alat tubuh dan kemampuan fisik sehingga proses menjadi tua. Dalam masa senium ini terjadi pula osteoporosis atau kerapuhan pada tulang tadi dengan intensitas yang berbeda pada masing-masing wanita. Nah, walaupun penyebabnya belum jelas diketahui, namun berkurangnya osteotrophoblas memegang peranan dalam hal ini. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi pada wanita usia lanjut. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.